Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwinanda Setiani, NIM 22411040223, kelas 3 Pak IE. Video ini adalah tugas akhir mata kuliah Qawaidul Fiqih. Di sini saya akan menjelaskan Qawaidul Fiqhiyah secara istilah dan secara bahasa. Qawaidul Fiqhiyah secara bahasa yaitu pokok atau fondasi, sedangkan secara istilah yaitu pokok-pokok yang sudah pasti, hukumnya yang sudah pasti. Qawaidul Fiqhiyah ini berbeda dengan Qawaidul Usuliyah. Perbedaan itu adalah kaidah-kaidah bersifat kuli yang dapat diterapkan pada semua bagian-bagian dan objeknya. Itu dinamakan dengan Qawaid Usuliyah. Sedangkan Qawaid Fikih adalah himpunan hukum-hukum yang biasanya dapat diterapkan pada mayoritas bagian-bagian. Perkembangan dan pembentukan Qawaidul Fiqhiyah. Uraian mula-mula metode ini diberi nama atau dikenal dengan Qawaid atau Al-Dawabit melalui proses yang panjang dalam masa perkembangan dan pembentukannya. Akhirnya melahirkan nama buku yang kajian ilmunya yaitu ilmu Qawaid al-Fiqhiyah, yaitu kaidah-kaidah dalam fikih. Masa perkembangan Qawaidul Fiqhiyah terjadi pada masa tabi'in. Pada periode ini adalah masa awal perkembangan fikih karena pada masa inilah dimulai pendasaran terhadap ilmu fikih. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa masa pendasaran ini adalah awal dari kecenderungan fikih yang berada pada wilayah teori. Hal ini berbeda dengan masa Khalifah Ar-Rasyidin yang menjadikan fikih berada dalam wilayah praktek sebagaimana yang ada pada masa Nabi. Dengan masuknya fikih pada wilayah teori, banyak hukum fikih yang diproduksi oleh proses penalaran terhadap teori dibandingkan hukum fikih yang dihasilkan dari pemahaman terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Fikih tidak hanya mampu menjelaskan persoalan-persoalan waqi'iyah, namun juga merupakan awal perubahan fikih dari sifatnya yang waqi'iyah menjadi nadhariyah. Setelah melewati masa pendasaran, ilmu fikih mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini banyak bermunculan madhab-madhab yang menjadi salah satu tandanya yaitu 4 madhab. Yang pertama madhab Hanafi, yang kedua madhab Syafi'i, ketiga madhab Maliki, dan keempat madhab Hambali. Sebagaimana yang telah kita ketahui, perkembangan berikutnya mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari mulai penulisan, pembukuan, hingga penyempurnaan pada akhir abad ke-13. Sulit diketahui siapa awal penemu dari ilmu Qawaidul Fiqih. Tetapi dari pendapat yang kuat, ilmu Qawaidul Fiqih ditemukan oleh mazhab Hanafi, yaitu Imam Abu Hasan. Imam Abu Hasan sering melalar qawaid ini di masjid. Kemudian beliau menambahkan 17 kaidah, yang kemudian dari Abu Thahir menjadi 39 kaidah. Kemudian datang dari ulama madhab Syafi'i yang mengunjungi Abu Thahir untuk mencatat kaidah-kaidah yang dihafalkan oleh Abu Thahir. Keterangan di atas menerangkan bahwa kaidah-kaidah fikih muncul pada akhir abad ke-3 Hijriah. Ketika itu tantangan dan masalah-masalah yang harus dicarikan solusinya bertambah beriringan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Maka para ulama membutuhkan metode yang mudah untuk menjelaskan masalah-masalah yang bermunculan melalui kaidah-kaidah fikih. Sejarah perkembangan Qawaidul Fiqhiyah bermula dari keadaan di mana Rasulullah harus menjelaskan suatu penyelesaian masalah pada masanya, di mana penyelesaiannya tidak terdapat dalam Al-Quran, sehingga harus
dengan istinbat Rasul. Setelah Rasul wafat, kaidah fikih terus berkembang hingga saat ini. Pada periode Rasulullah, otoritas tertinggi masih dipegang oleh Rasulullah. Setelah melewati masa pendasarannya, ilmu fikih mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan 4 mazhab-mazhab, yaitu 4 mazhab. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, dan yang keempat mazhab Hambali. Sebagaimana yang telah kita ketahui, perkembangan berikutnya mengalami perkembangan yang sangat signifikan, dari mulai penulisan, pembukuan, hingga penyempurnaan pada akhir abad ke-13 Hijriah. Sini saya akan menjelaskan kaidah-kaidah fikih. Kaidah fikih itu ada 5. Yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang ketiga al-masyaqqatu tajlibu taisir, yang keempat ad-dararu yuzalu, yang kelima al-adatu muhakkam. Di sini saya akan menjelaskan kaidah yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, yang memiliki arti segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kaidah ini juga banyak terdapat dalam kitab-kitab hadis, yang di dalam hadis itu disebutkan innamal a'malu binniyat. Yang kata-kata ini sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan mencontohkan tentang kaidah al-umuru bimaqasidiha. Contoh dari kaidah al-umuru bimaqasidiha, seperti dalam sholat fardu, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Sholat zuhur dan sholat asar itu hampir sama, hanya beda waktu. Sama dalam rokaat, dan itu harus ditakyin agar dapat membedakan antara sholat zuhur dan sholat asar. Contohnya seperti usolli fardhu zuhri. Di situ kata zuhri adalah takyin yang dapat membedakan antara sholat zuhur dan sholat asar. Kemudian masuk kepada kaidah yang kedua, yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak, yaitu yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Di sini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita wudhu. Biasanya kita sering ragu dalam wudhu kita, seperti apakah wudhu saya batal atau tidak. Padahal dia dalam keadaan sudah wudhu, tapi dia ragu. Maka wudhunya itu dihukumi tidak batal, karena keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kaidah yang nomor 3, yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibu taisir, yang artinya kesusahan itu dapat ditarik dengan kemudahan. Kaidah ini juga mempunyai dasar-dasar, yaitu yang terdapat di dalam Al-Quran, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan dengan kalian dan tidaklah menghendaki kesukaran dengan kalian. Dalam hadis Nabi juga dijelaskan, yaitu bu'ithu bil hanifah as-samhatis sahlah, yang artinya aku diutus dengan membawa agama yang dicenderungi, yang murah lagi mudah. Kemudian di sini saya juga akan memberi contoh dari kaidah yang nomor 3 ini. Baiklah, contohnya yaitu misalnya ada seseorang yang dipaksa untuk meminum arak, dan kemudian yang memaksanya ini berkata, jika kamu tidak mau untuk meminum arak ini, maka kamu akan saya bunuh. Maka orang tersebut terpaksa meminum arak tersebut, dan hukumnya arak tersebut menjadi tidak haram, karena arak itu hukumnya asalnya haram atau najis. Yang selanjutnya yaitu memasuki kaidah yang keempat,
yang berbunyi ad-dararu yuzalu, yang berarti kemadharatan itu dapat dihapuskan. Di sini saya akan mencontohkan darurat, yaitu ketika ada seseorang yang berada di hutan. Kemudian di hutan itu tidak ada makanan sama sekali, kecuali ada bangkai babi di situ. Hukum babi adalah haram. Dan ketika orang itu dalam kondisi sangat lapar dan mengancam nyawanya, maka orang tersebut diperbolehkan untuk memakan daging babi tersebut. Tetapi di sini juga tidak boleh memakannya itu secara berlebihan. Ketika seseorang itu memakannya 1 suap itu sudah cukup, maka dia hanya dihalalkan 1 suapnya saja. Dan ketika dia ingin memakannya 2 suap, maka yang 2 suap itu dihukumi haram. Karena ketika dia memakan 1 suap saja sudah dapat membantu mengganja laparnya, maka yang 2 suap dan 3 suapnya itu dihukumi haram. Lanjut, yaitu memasuki kaidah kelima. Kaidah kelima yaitu al-adatu muhakam. Al-adatu muhakam yaitu kebiasaan itu dijadikan sebagai hukum. Kebiasaan di sini kebiasaan yang tidak melanggar syariat, kebiasaan yang baik. Contohnya seperti biasanya terjadi acara 4 bulan atau 7 bulanan yang dilakukan oleh keluarga seseorang yang hamil. Acara tersebut biasanya diisi dengan yasinan, dan perbuatan itu tidak melanggar hukum syariat, dan perbuatan itu diperbolehkan. Kesimpulannya yaitu qaidul fikih ialah ilmu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan sejarah perkembangannya mulai pesat pada zaman tabi'in. Di sini perkembangannya mulai signifikan dan terjadi penulisan dan penyempurnaan pada akhir abad ke-13. Lalu 5 kaidah yang ada di dalam qaidul fikih ialah kaidah-kaidah umum yang dijadikan hukum untuk kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.